Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Yasin dengan NIM 414230037 Prodi Pendidikan Matematika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan Islam. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sapos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah menurut Al-Saibani. Filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap nikmat dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selanjutnya, ia menambah bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman manusia. Sementara itu, Hanafi MA mengatakan bahwa pengertian filsafat telah mengalami perubahan-perubahan sepanjang masanya. Pythagoras 481 sampai 411 SM, yang dikenal sebagai orang yang pertama yang menggunakan perkataan tersebut. Dari beberapa kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengertian filsafat dari segi kebahasan atau semantik adalah cinta terhadap pengetahuan atau kebijakan. Dengan demikian, filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Jadi, filsafat ketuhanan dalam Islam bisa diartikan juga yaitu kebijaksanaan Islam untuk menentukan Tuhan, di mana ia sebagai dasar kepercayaan umat Muslim. Yaitu poin A, yaitu siapakah Tuhan itu? Perkataan ilah yang diterjemahkan Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam Quran surat Al-Jasyah, yaitu yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan dan Allah membiarkannya sesaat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesaat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Sedangkan dalam Quran surat Al-Qasas, perkataan ilah dipakai Fir'aun untuk dirinya sendiri yang artinya, dan berkata Fir'aun, "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta." Contoh ayat-ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa perkataan ilah bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak, nafsu, atau keinginan pribadi, maupun benda nyata, Fir'aun, atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja. Perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal atau mufrad illahun, ganda atau mutsana illahaini, dan banyak atau jamaah alihatun. Derivasi makna dari kata ilah tersebut mengandung makna bahwa bertuhan nol atau ateisme adalah tidak mungkin. Yang kedua, ya, poin B, tentang sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. Di sini saya membahas dua pemikiran saja, yaitu pemikiran barat dan pemikiran umat Islam. Pemikiran barat dibagi empat, yaitu yang pertama dinamisme, yang kedua animisme, yang ketiga politeisme, dan yang terakhir henoteisme. Yang kemudian yang kedua yaitu pemikiran umat Islam. Yang pertama Mu'tazilah, yang kedua Qadariyah, yang ketiga Jabariyah, dan yang terakhir Asy'ariyah dan Maturidiyah. Oke, yang poin C, pembuktian wujud Tuhan. Adanya alam organisasinya yang menakjubkan dan rahasianya yang pelik tidak boleh memberikan penjelasan bahwa ada sesuatu kekuatan yang telah menciptakannya. Suatu akal yang tidak ada batasannya, setiap manusia normal percaya bahwa dirinya ada, dan percaya pula bahwa alam ini ada. Dengan dasar itu, dengan kepercayaan inilah dijalani setiap bentuk kegiatan ilmiah dan kehidupan. Jika percaya tentang eksistensi alam, maka secara logika harus percaya tentang adanya pencipta alam. Pernyataan yang mengatakan percaya dan adanya makhluk tetapi menolak adanya khalik adalah suatu pernyataan yang tidak benar. Belum pernah diketahui adanya sesuatu yang berasal dari tidak ada tanpa diciptakan.
Segala sesuatu bagaimanapun, ukurannya pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu, bagaimana akan percaya bahwa alam semesta yang demikian luasnya ada dengan dirinya sendiri tanpa pencipta? Dalam Al-Quran, penggambaran tentang pengakuan akan eksistensi Tuhan dapat ditemukan dalam Quran Surat Al-Kanbut ayat 29 halaman 61-63 dengan dalam ayat 61-63 dijelaskan bahwa bangsa Arab yang penyembah berhala tidak menolak eksistensi pencipta langit dan bumi. Berdasarkan kandungan ayat ini dapat dipahami bahwa bangsa Arab sesungguhnya telah memahami dan meyakini akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi serta pengaturnya. Namun menurut Al-Quran ada segelintir anak manusia yang menolak eksistensi Tuhan. Seperti penggambaran Al-Quran dalam Quran Surat Al-Jathiyah. Ayat ini menegaskan bahwa mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Penolakan akan eksistensi Tuhan oleh sebagian kecil manusia itu hanya didasarkan pada dugaan semata dan tidak didasarkan pada pengetahuan yang mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Banyak sekali ayat yang terkandung dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan semesta alam seperti yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 62 yang artinya sesungguhnya ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Keesaan Allah Subhanahu wa taala adalah mutlak. Ia tidak dapat didampingi atau disejajarkan dengan yang lain. Sebagai umat Islam yang mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah harus menempatkan Allah Subhanahu wa taala. Oke, poin D, proses terbentuknya iman. Benih iman yang dibawa sejak dalam kandungan memerlukan pemupukan yang berkesinambungan. Benih yang unggul apabila tidak disertai pemeliharaan yang intensif, besar kemungkinan menjadi punah. Demikian pulanya dengan benih iman. Berbagai pengaruh terhadap seseorang akan mengarahkan iman atau kepribadian seseorang, baik yang datang dari lingkungan, keluarga, masyarakat, pendidikan, maupun lingkungan, termasuk benda-benda mati seperti cuaca, tanah, air, dan lingkungan flora serta fauna. Pengaruh pendidikan keluarga secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, amat berpengaruh terhadap iman seseorang. Tingkah laku orang tua dalam rumah tangga senantiasa merupakan contoh dan teladan bagi anak-anak. Dalam hal ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak lahir membawa fitrah orang tuanya yang berperan menjadi anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Pada dasarnya proses pembentukan iman juga demikian, diawali dengan proses perkenalan kemudian meningkat menjadi senang atau benci. Mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang tidak mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan. Karena tanpa pembiasaan, seseorang bisa saja semula membenci baru menjadi senang. Seseorang anak harus dibiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya, agar kelak setelah dewasa menjadi tenang, senang, dan terampil dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Poin keimanan dan ketakwaan. Kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu amina yukminu imanan, yang secara etimologi berarti yakin atau percaya. Dalam surat Al-Baqarah 165 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman amat sangat dicintainya kepada Allah. Iman kepada Allah berarti percaya dan cinta kepada ajaran Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apa yang dikehendaki Allah menjadi kehendak orang yang beriman, sehingga dapat menimbulkan tekad untuk mengorbankan apa saja untuk mewujudkan harapan dan kemauan yang menuntut Allah kepadanya. Dalam hadis dinyatakan bahwa iman adalah hati membenarkan lisan, mengucapkan dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Dan iman dalam Islam termasuk dalam rukun iman, sedang aplikasinya di dalam rukun Islam. Iman itu mengikat orang Islam, ia terikat dengan sengaja aturan hukum yang ada Islam sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karenanya,
Orang Islam itu harus iman sehingga ia meyakini ajaran Islam dan secara totalitas mengamalkannya dalam seluruh kehidupannya. Iman atau kepercayaan yang merupakan dasar utama dalam memeluk suatu agama karena dengan keyakinan dapat membuat orang untuk, dengan kata lain, melakukan yang diperintahkan apa yang dilarang oleh keyakinan tersebut. Atau dengan kata lain, iman dapat membentuk orang jadi bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah 165 dikatakan bahwa orang beriman adalah orang yang amat sangat cinta kepada Allah. Oleh karena itu, beriman kepada Allah berarti amat sangat cinta dan yakin terhadap ajaran Allah, yaitu Al-Quran. Jika kita ibaratkan dengan sebuah bangunan, keimanan adalah pondasi yang menopang segala sesuatu yang berada di atasnya. Yang kokoh bangunan itu sangatlah tergantung pada kuat tidaknya pondasi tersebut. Meskipun demikian, keimanan saja tidak cukup. Ia harus diwujudkan dengan amal perbuatan yang baik yang sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Keimanan tidaklah sempurna jikanya diyakini dalam hati, tetapi juga harus diwujudkan dengan diikrarkan oleh lisan dan dibuktikan dengan tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, keimanan adalah perbuatan yang bila diibaratkan pohon mempunyai pokok dan cabang. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang muslim berbuat amal soleh. Seseorang dikatakan beriman bukan hanya percaya terhadap sesuatu, melainkan mendorongnya untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu keyakinannya. Berbicara masalah keimanan, kita bisa melihat takaran keimanan seseorang dari tanda tanya seperti yang pertama itu, jika menyebutnya atau mendengarnya nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari ingatannya. Yang kedua, senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan keimanan. Yang ketiga, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu melaksanakan perintahnya. Yang keempat, menafkahkan rizki yang diperolehnya dari jalan Allah. Yang kelima, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Dan yang terakhir, yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji. Manfaat pengaruh iman dalam kehidupan manusia. Yang pertama, iman melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Yang kedua, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Yang ketiga, iman memberikan ketentraman jiwa. Yang keempat, iman menunjukkan kehidupan yang baik. Yang terakhir, iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Demikianlah manfaat iman dalam kehidupan manusia. Bukan hanya sekadar kepercayaan yang berada dalam hati manusia, tetapi dapat menjadi kekuatan yang mendorong dan membentuk sikap dan perilaku hidup Islami. Apabila suatu masyarakat terdiri dari orang-orang yang beriman, akan terbentuknya masyarakat yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Kata takwa berasal dari waka yaki wikaya, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Takwa dapat diartikan memelihara keimanan yang diwujudkan dalam pengamalan ajaran agama Islam secara utuh dan konsisten atau istiqomah. Karakteristik yang bertakwa secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori atau indikator ketakwaan. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitab, dan para nabi, iman kepada hari kiamat, serta qada dan qadar. Dan kata lain, instrumen ketakwaan yang pertama ini dikatakan dengan memelihara fitrah iman. Yang kedua, mengeluarkan harta yang dikasihnya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang putus di perjalanan, atau dengan kata lain mencintai umat manusia. Yang ketiga, mendirikan sholat, puasa, dan zakat. Yang keempat, menepati janji. Yang kelima, sabar di saat kepayahan dan memiliki semangat perjuangan. Dan yang terakhir, yang keenam, menahan amarah dan memaafkan orang lain. Hubungan takwa juga terbagi atas 3, yaitu hubungan takwa kepada Allah, hubungan takwa dengan sesama manusia, dan hubungan takwa dengan diri sendiri. Hubungan takwa dengan Allah, yaitu seseorang yang bertakwa mutakin adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah dan selalu menjaga hubungannya dengannya setiap saat. Hubungan takwa dengan sesama manusia, yaitu hubungan dengan Allah, menjadi dasar bagi sesama manusia yang bertakwa akan dapat dilihat dari perannya di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir, hubungan takwa dengan diri sendiri, yaitu sikap diri menerima apa saja yang datang kepada dirinya, baik perintah, larangan, maupun musibah yang menimpanya. Sabar terhadap perintah adalah menerima dan melaksanakan perintah dengan ikhlas dalam melaksanakan perintah terhadap upaya untuk mengendalikan diri agar perintah itu dapat dilaksanakan dengan baik. Keterkaitan antara keimanan dan ketakwaan. Di sini saya ada 2 poin, yaitu yang bagian poin A yaitu pengertian iman, dan poin B wujud iman. Sekarang pengertian iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab
iman artinya percaya setiap aman, melindungi dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada umumnya iman di sini selalu dihubungkan dengan kepercayaan atau berkenaan dengan agama. Iman sering disebut juga dikenal dengan akidah. Akidah artinya ikatan, yaitu ikatan hati. Seseorang yang beriman berarti mengikat hati dan perasaan dengan sesuatu kepercayaan yang tidak dapat ditukar dengan kepercayaan lainnya. Poin B. Wujud iman. Akidah Islam dalam Al-Quran disebut iman. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan keyakinan yang mendorong seseorang muslim untuk berbuat. Oleh karena itu, lapangan iman sangat luas, bahkan mencakup segala sesuatu yang dilakukan seseorang muslim yang disebut amal soleh. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan materi yang kedua dari saya. Jika 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 ada perkataan yang mungkin mungkin salah pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.